Seorang pria sedang membersihkan sampah kemudian tidak sengaja sapunya mengenai sepatu orang kaya. Tanpa pikir panjang orang kaya itu langsung memukulnya hingga dia terjatuh. Kemudian seorang wanita datang untuk menolongnya dan berkata bahwa orang kaya tidak boleh menindas orang miskin. Sambil membantunya berdiri, wanita ini menggantikannya untuk membersihkan sampah. Wanita ini memberi pelajaran pada orang kaya itu dengan membuang sepatunya ke tong sampah. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa derajat seseorang tidak diukur dari kekayaan. Orang pertama menolak, orang kedua juga menolak, orang ketiga juga menolak dengan memarahi, menganggapnya orang miskin dan tak pantas bersalaman dengannya. Tapi orang keempat menolongnya sambil membersihkan pakaiannya, dia juga memberikan sejumlah uang. Orang ketiga berusaha memberitahunya bahwa menolong orang miskin hanyalah akan menghabiskan hartamu saja. Yang tidak mereka ketahui ternyata orang miskin itu hanyalah berpura-pura. Sebenarnya dia orang kaya yang sedang menyamar dan memberikan ujian pada mereka. Bukan hanya uang yang dia bawa, ternyata dia juga membawa mobil mewah yang membuat ketiga orang itu sangat terkejut. Seorang Gadis itu didorong oleh rekannya ke dalam kantor Kapten Pria. Pintu langsung terkunci dengan cepat. Dia terjebak di dalam ruangan itu sepanjang hari. Dan alasan rekannya melakukan hal itu adalah untuk menciptakan skandal, agar Kapten membenci dirinya dan memecatnya. Dalam keputusasaan, gadis itu hanya bisa tidur di kantor. Ternyata Kapten yang baru saja kembali dari perjalanan, langsung berbaring di tempat tidur setelah melepas pakaiannya. Tidak menyadari bahwa ada orang lain di tempat tidur itu. Keesokan harinya, mereka berdua masih tidur nyenyak. Saat itu, rekan licik memberitahu atasan mereka. Kemudian bersama sekelompok orang, mereka dengan penuh semangat menuju ke kantor Kapten. Gadis itu terbangun dengan bingung, melihat seorang pria asing di tempat tidur. Dia ketakutan dan segera menendang pria itu keluar dari tempat tidur. Saat mereka saling menatap, mereka saling mengenali. Ternyata mereka adalah pasangan yang baru saja menikah. 3 hari yang lalu, ibu Kapten untuk mencari calon istri yang cocok untuk anaknya, menghadiri acara perjodohan yang diadakan oleh maskapai penerbangan. Tanpa diduga, begitu dia masuk, seorang penipu langsung memfokuskan perhatian padanya. Penipu itu membawa banyak foto palsu, membujuk ibu Kapten untuk bergabung sebagai anggota, mengklaim bisa membantunya menemukan menantu dengan cepat. Cukup dengan 100.000 yuan. Melihat penipu hampir berhasil, gadis itu segera maju, mengeluarkan ponselnya dan mengungkapkan mereka adalah penipu yang mencari uang dengan cara perjodohan. Tindakan berani gadis itu membuat ibu Kapten sangat terkesan, dan diam-diam memutuskan akan menjadikannya menantu. Pada saat itu, pramugari-pramugari mulai heboh, mendengar kabar bahwa Kapten yang terkenal akan kembali ke negara. 4 tahun yang lalu, Kapten mengalami kerusakan mendadak dalam sebuah penerbangan. Pesawat hampir jatuh. Untungnya, Kapten dengan pengalaman terbang yang luar biasa, berhasil mengatasi krisis, menyelamatkan seluruh penumpang 125 orang. Sekejap saja dia menjadi pahlawan di hati banyak pramugari. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mengingat kejadian itu. Dia juga pernah ada di pesawat itu, tapi dia tidak tahu, Kapten pahlawan itu ternyata adalah pria yang ada di depannya sekarang. Melihat begitu banyak wanita mengelilingi anaknya, ibu Kapten sangat khawatir, takut gadis itu mengira anaknya playboy. Dia segera menarik gadis itu keluar, langsung menelepon anaknya, memintanya untuk ganti pakaian biasa, dan perintahkan agar tidak mengungkapkan bahwa dia adalah Kapten. Takut gadis itu tidak suka,
Iya, untuk menunda waktu, ibu kapten berpura-pura sakit, sedangkan gadis itu dengan sabar merawatnya. Tak lama kemudian, kapten datang mengenakan seragam satpam. Begitu melihat anaknya, ibu kapten langsung berpura-pura sangat lemah. Gadis itu melihat hal itu, segera mengusulkan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun ibu kapten langsung membawanya ke kantor catatan sipil. Begitulah, dua orang yang sama sekali tidak saling kenal. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan akta nikah, menjadi pasangan sah. Baru saja mereka selesai menikah, tiba-tiba ponsel gadis itu berbunyi, memberitahukan bahwa dia terlambat untuk wawancara kerja. Dia segera bergegas ke perusahaan. Namun begitu memasuki perusahaan, dia bertemu dengan mantan pacar brengsek dan wanita licik. Mereka berdua mengejeknya, mengira dia datang untuk merajut hubungan kembali. Gadis itu baru saja hendak membantah. Saat itu, pewawancara keluar, meminta dia segera masuk untuk wawancara. Tak disangka wanita licik itu malah sengaja mencoret-coret pakaiannya. Wanita direktur utama tiba di dapur hotel untuk inspeksi kerja. Namun tanpa sengaja ia menemukan setiap kentang diberi stiker hati. Hatinya terkejut, kenangan lama langsung membanjiri pikirannya. Saat kecil, ia juga sering menempelkan stiker hati pada kentang, agar kentang lebih menarik daripada yang lain. Dan ayahnya bisa menjual kentang lebih cepat. Kecerdasan dan kepatuhannya kepada ayah, namun justru menimbulkan kecemburuan pada sang kakak. Suatu hari, kakaknya membohonginya dan membawanya ke ladang jagung, lalu menjualnya kepada pedagang manusia, hanya demi membeli gaun cantik. Ketika ayahnya bertanya tentang adiknya, sang kakak berdalih bahwa adiknya sedang bermain di luar. Namun ayah merasa ada yang tidak beres, karena adiknya selalu taat dan tahu diri. Ia pun mencari kemana-mana dengan kaki cacatnya. Ayah mencari semalaman, namun tak menemukan jejak adiknya. 10 tahun berlalu begitu cepat. Ayah merasa sangat bersalah, dan menyalurkan semua kasih sayang pada kakaknya. Melihat kakaknya suka makan roti yang didapat dari donor darah, ayah pun tanpa ragu ikut mendonorkan darahnya. Untuk mengumpulkan 500.000 untuk uang mahar, ia bahkan menjual sapi tua satu-satunya. Namun sang kakak tetap tak tahu berterima kasih. Ia malah malu jika ada rekan kerja yang melihat ayahnya. Langsung ia mengambil kartu dan menyuruh ayah pergi. Ayah yang tenang berkata tidak perlu terburu-buru. Kemudian memberinya sekeranjang kentang dan telur. Namun sang kakak dengan tidak sabar mengabaikan pemberian itu, dan berkata bahwa di kota besar apapun ada, minta ayahnya segera pergi. Saat mereka bertengkar, teman pria asing kakaknya datang. Sang kakak langsung melemparkan keranjang dan berlari ke arah pria itu. Ayah hanya bisa melihat kentang dan telur berserakan di tanah. Hati ayah sangat sedih. Kenangan tentang adiknya yang dulu begitu tahu berterima kasih. Padahal adiknya dijual oleh orang-orang jahat. Namun ia diperlakukan dengan baik oleh keluarga angkat yang kaya. Meski ia diberi segala kemewahan, namun hatinya tetap tidak melupakan ayah kandungnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Akhirnya menjadi seorang direktur utama dengan kekayaan miliaran. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengunjungi hotel miliknya. Melihat kentang yang dibawa ayahnya, dia segera bertanya kepada manajer dari mana kentang itu. Setelah tahu ayahnya masih menunggu di luar, dia bergegas keluar menemui ayahnya. Sementara itu, ayah mendengar suara kakaknya di dalam ruang perjamuan, dan segera masuk ke dalam. Namun begitu melihat ayahnya, senyum kakaknya langsung memudar. Ayah dengan bingung bertanya, apakah pria asing itu adalah pacarnya? Pacarnya pun menatap ayahnya dengan penasaran. Tapi tiba-tiba kakaknya mengambil gelas wine, dan menyiramkan ke ayahnya. Ayah terkejut dan terdiam. Semua orang tertegun. Sang kakak segera memanggil manajer hotel, meminta agar ayahnya diusir. Dia hanya bisa melihat pacarnya mendorong ayahnya jatuh ke tanah, tanpa menunjukkan rasa empati sedikit pun. Dengan tanpa ampun, ayah diusir dari ruangan. Pada saat itu, sang kakak sudah tidak menganggap ayahnya sebagai ayah lagi. Sedangkan adiknya tetap hilang. Ayah penuh dengan kesedihan dan air mata. Saat ia menunduk dan berjalan keluar, secara tak sengaja, ia bertemu dengan adiknya. Si direktur utama terkejut dan terjatuh karena kakinya terpelintir. Sebelum ia jatuh, ayahnya cepat-cepat menangkapnya. Saat dia melihat ayahnya, ia secara tak sengaja melihat jimat yang dipakai ayahnya di leher. Langsung merasa sangat terharu, dan bertanya tentang jimat itu. Ayah menjelaskan, itu adalah jimat yang dibeli istrinya sebelum meninggal. Dia dan kedua putrinya masing-masing mendapat satu. Namun sayang, Pria ini memegang panggul adik iparnya. Sontak adik iparnya terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia beralasan membetulkan posisinya yang salah. Panggulmu bengkok ini menyebabkan pondasimu tidak stabil, dan jika itu berlanjut itu akan menyebabkan ototmu terluka. Apakah itu benar kakak ipar? Tanya adik iparnya. Tentu saja, aku ini adalah seorang dokter, jadi kamu harus mendengarkan ucapan saya. Kemudian kakak iparnya mengajarkan bagaimana cara yoga yang baik dan benar. Ketika kakak iparnya akan masuk ke dalam kamar, dia memanggilnya dan meminta bantuannya untuk perenggangan berikutnya. Kakak iparnya dengan nada canggung akhirnya memutuskan untuk membantunya. Perenggangan pun dimulai. Di saat itulah kakaknya datang dan mempergoki mereka berdua. Kalian sedang berbuat apa? Kata kakaknya sambil marah. Kakak kami hanya sedang melakukan yoga, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak, ujarnya. Kenapa kamu tidak langsung masuk ke kamar saja dan malah mengenakan pakaian seperti ini? Kata kakaknya. Di pagi hari adik iparnya itu terlihat memakai gaun milik kakaknya dan tidak sengaja bertemu dengan kakak iparnya.
Sontak dia langsung terkejut dan mencoba minta maaf, tetapi kakak iparnya itu malah mengatakan gaun itu terlihat cantik untukmu. Saat kakak iparnya akan bekerja, dia dengan sengaja menyiapkan sepatu untuk dipakai bekerja. Setelah itu kalian sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wanita ini keluar dari dalam lift dengan terburu-buru sehingga membuat Xiao Mei terjatuh. Xiao Mei yang hampir terjatuh memegangi dasi Prestir. Namun pria itu malah menjatuhkannya. Wanita tadi mencoba meminta maaf kepada Xiao Mei dengan membantunya membersihkan meja. Karena berebut, wanita tadi menjatuhkan gelas dan memecahkannya. Lagi dan lagi Prestir melihat kejadian itu dan wanita ini memfitnah Xiao Mei lah yang memecahkan gelasnya. Beruntung pria ini selalu membantu Xiao Mei saat dalam kesulitan. Suatu hari wanita itu melihat data-data Xiao Mei dan ia pun mencurinya. Ketika rapat ia mencoba mempresentasikan data itu, namun karena data tersebut bukan miliknya ia pun kesulitan. Kejadian itu membuat Prestir marah dan Xiao Mei pun sangat gembira melihat wanita yang telah mencuri datanya dalam kesulitan. Ketika hendak pulang, Xiao Mei melihat pria yang selalu membantunya memeluk wanita lain. Xiao Mei yang menyukai pria itu menjadi sangat bersedih. Namun Prestir segera membentangkan payungnya dan menutupi kesedihannya. Sepulang kerja, Xiao Li membeli mie dan sosis di sebuah supermarket. Ia menghitung uangnya, namun uangnya tidak cukup untuk membayar mie dan sosis itu. Xiao Li mencoba mencari uang di saku yang lain namun tidak menemukannya. Akhirnya hanya mie yang dia beli dan sosis itu dikembalikan kepada pemilik toko. Tiba-tiba Xiao Li mendapat telepon dari ibunya. Xiao Li mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan sekarang sedang makan makanan yang sangat enak. Pemilik toko yang mendengar itu merasa iba. Xiao Li sengaja berbohong agar ibunya tidak mengkhawatirkannya. Kemudian pemilik toko memasak mie itu, bahkan ia menambahkan ayam dan sosis di mie-nya. Setelah selesai ia segera memberikan mie itu kepada Xiao Li yang sedang kelaparan. Xiao Li sangat terkejut karena di dalam mie ada ayam, sosis, bahkan ada telur juga. Pemilik toko yang sangat baik hati sangat gembira melihat wajah Xiao Li yang riang. Dengan lahap Xiao Li memakan mie yang sangat lezat itu. Seorang kakak iri kepada adiknya yang selalu mendapat perhatian dari ibunya. Setelah memiliki adik, dia selalu diabaikan dan permintaannya tidak pernah dikabulkan oleh ibunya. Saat berebut ayam pun ibunya minta kakak untuk mengalah padahal dia belum memakan ayam itu satupun. Ketika diberikan uang oleh bibinya juga sama, adiknya mendapatkan 2 lembar tetapi dirinya hanya mendapat 1 lembar saja. Tetapi adiknya menghampirinya dan bertanya apakah kakak membenciku. Dia juga memberikan selembar uang kepada kakaknya agar dia tidak membenci dirinya. Dia juga menyimpan paha ayam yang dipersiapkan khusus untuk kakaknya. Dia juga memberikan selamat ulang tahun kepada kakaknya ketika semua orang di keluarga tidak mengingatnya. Kakaknya bilang bahwa siapa yang membencimu, aku tidak pernah bilang kalau aku membencimu. Ketika kakaknya pulang dari sekolah, dia dihadang 2 preman yang memaksanya untuk menemaninya. Sehingga membuat tasnya terjatuh dan bintang-bintang yang dibuat bersama adiknya menjadi tumpah. Membuat dia mengingat kenangan-kenangan manis bersama adiknya. Tiba-tiba adiknya muncul dan melemparkan tas. Dia mencoba menghalangi preman itu untuk menyakiti kakaknya. Dia berpura-pura akan diculik sehingga dia berteriak minta tolong, membuat preman itu lari ketakutan.